Kalau udah tumbuh nanti kan ini udah layu, nanti tumbuh lagi di sampingnya. Nah, iya teman-teman. Jadi pastikan halo teman-teman radar pertanian semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan tutorial terkait dengan cara menanam daun kelor ya teman-teman. Daun kelor ini menjadi salah satu tanaman yang memang bisa tumbuh besar ya teman-teman. Ini seperti teman-teman lihat di video ini, daun kelor sudah usianya 1 tahun teman-teman. Ini sudah tumbuh besar dan bagus seperti ini. Ini berada di belakang rumah, yang mana manfaat dari daun kelor ini banyak sekali ya teman-teman. Bahkan menurut WHO sendiri itu mengatakan bahwa daun kelor sebagai pohon ajaib karena telah berjasa sebagai penambah kesehatan berharga murah selama 40 tahun di negara termiskin di dunia. Contohnya Afrika, Amerika Latin, dan ASEAN. Nah, dari khasiat banyaknya daun kelor inilah banyak masyarakat yang sekarang pengen tahu teknik budidaya atau penanaman daun kelor yang baik. Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini kita akan membagikannya. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk struktur atau bagian batang daun kelor ini bisa tumbuh besar ya teman-teman. Ini batangnya, jadi batangnya itu bisa tumbuh besar. Dan ini adalah pohonnya, pohon daun kelornya. Nah, sebenarnya ini juga ada buahnya ya Pak ya. Nah, ini adalah bentuk bunganya, struktur. Nah, ini adalah bunganya teman-teman. Nah, bunganya masih kecil. Ini juga bisa tumbuhnya itu bijinya bijinya itu seperti pohon buah koro ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu buah koro, nah kurang lebihnya seperti itu. Ini juga bisa ditanam di polybag ya Pak ya. Bisa polybag, bisa juga di alam bebas. Tapi kalau di polybag itu tentu saja tidak bisa besar seperti ini ya Pak. Nah, kalau di polybag itu kalau dari tanah yang seperti ini atau tanah sempit atau di pekarangan belakang rumah ini bisa tumbuh besar seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, langsung saja ya, daripada kita berlama-lama, kita akan bagikan cara penanamannya. Nah, ini adalah teknik penanaman yang bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya. Ini kan batangnya ada banyak nih, bagian batangnya. Jadi satu batang itu bisa diambil berapa bibit Pak? Minimal itu ya 40 sentian. 40 sentian ya. 40 cm sampai 60 cm. 40 cm sampai 60 cm. Itu teman-teman. Nah, kita potong. Nah, teman-teman bisa lihat nih teknik penanamannya. Semoga saja nanti kalian itu bisa mencontoh apa yang bisa kami bagikan ini. Nah, emang harus besar gitu Pak ya? Kalau kecil nggak bisa? Ya, kalau kecil tuh mayoritas umumnya untuk hidup itu kecil ya. Tapi kalau besar otomatis sudah hidup. Oh, otomatis ya. Otomatis harapan hidupnya lebih besar gitu teman-teman. Berarti ini bisa jadi berapa bibit ya Pak ya? Ini bisa jadi 5 atau 4. Nah, ininya juga bisa untuk di ini ya, ditanam ya. Yang dijadikan obat itu daunnya dimanain? Dimasak juga bisa, dibuat rempah-rempah juga bisa. Oh, dimasak juga bisa, direbus juga bisa teman-teman. Perlu dikeringin dulu. Dikeringin itu pakai herbal. Ya, pakai herbal ya. Tapi kalau misalnya pengen kita langsung diminum juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, banyak yang sudah membuktikan ya Pak ya. Nah, itu kebanyakan tuh pakai daunnya langsung diminum airnya. Oh. Biasanya penyakit apa kalau misalnya sering minum ini? Ya penyakit apa ya? Karena itu komplikasi lah yang jelas. Oh, komplikasi gitu ya.
itu kita sudah melihat bibit pohonnya ya teman-teman. Kita juga sudah melihat gimana cara mengambil batangnya untuk kemudian ditanam. Kita selanjutnya akan mempersiapkan untuk teknik pengambilan atau mempersiapkan teknik media tanamnya ya teman-teman. Tanam teman-teman, ini untuk kita mempersiapkan lahannya atau media tanamnya teman-teman. Nah, kita ini bisa dalam dua pilihan ya. Kita bisa menanam di tanah langsung, bisa juga kita menggunakan polybag atau pot. Nah, untuk kali ini kita menggunakan polybag agar dia cepat tumbuh. Tentu saja kita perlu untuk mempersiapkan tanahnya ya teman-teman. Ya, ini tanahnya itu yang bagus untuk penanaman agar subur, itu tanah yang hitam seperti ini. Jadi jangan terlalu kuning ya Pak ya. Nah, jangan terlalu kuning. Ini kalau misalnya untuk ditanam, karena kita tadi sudah memilih beberapa bibitnya teman-teman ya. Ini ada 3 bibitnya. Kalau kita menanam polybag yang menggunakan bibit besar ini, tentu saja ini akan sulit lah istilahnya untuk dia itu kokoh gitu loh. Dia kokoh karena batang untuk polybagnya itu sendiri tidak mumpuni gitu. Ukuran polybag seukuran batang ini tentu saja nggak ada. Jadi ini yang cocok kita tanam itu di tanah langsung. Nah, kalau misalnya yang ini bisa banget. Ini kita tanam ini, tapi ini terlalu kecil. Jadi yang pas itu kita menanam ini. Kira-kira kalau menanam ini, daunnya ini kita potong dulu apa enggak Pak? Daunnya. Nah, Ya, enggak dibuang juga nggak apa-apa, nggak dibuang juga nggak apa-apa. gitu teman-teman. Ternyata dibuang nggak apa-apa, nggak dibuang nggak apa-apa. Nah, untuk dimasukkan polybag kita mungkin bisa langsung saja ya Pak ya. Nah, langsung kita mempersiapkan media tanahnya. Karena ini itu nggak ada rimpangnya ya Pak ya, nggak ada buahnya di bawah ini kan ya. Dia akar seperti pohon biasa kan ya. Kalau misalnya dibuat di polybag atau pot ini, tentu saja nanti bisa untuk jadi tanaman hias juga ya Pak ya. Bisa juga ternyata daun kelor ini. Jadi sekaligus kita bisa menanam tanaman hias yang mengandung obat gitu teman-teman. Nah, untuk teknik penanamannya sendiri, pengambilan benihnya itu kita memotongnya ini di bagian ini ya, di bagian pas ada ininya ya Pak ya. Pas ada matanya ini. Kan buat tumbuh nih. Nah, oh ya ini teman-teman. Nah, ini Buat tumbuh nanti. Nah, Buat tumbuh nanti kan ini udah layu, nanti tumbuh lagi di sampingnya. nah iya teman-teman. Jadi pastikan itu teknik penanamannya. Nah, ini untuk di polybag teman-teman bisa banget praktekkan. Siram air. Nah, ini perlu untuk kita siram air gitu. Kira-kira ini perlu untuk disiram air berapa hari Pak? Sampai tumbuh. Nah, sampai tumbuh gitu. Kalau udah tumbuh dia betah Pak ya, maksudnya dia tahan air ya, nggak terlalu membutuhkan banyak air gitu. Pertama kali kan yang lembab dulu. Nah iya teman-teman. Nah, ini kita tinggal menunggu proses dia hidupnya. Ini dalam polybag yang memang hasilnya nanti kita bisa menunggunya itu sekitar setengah bulanan. Nah, pastikan juga untuk tips juga untuk teman-teman yang menanam ini tidak perlu dijauhkan dulu dari senggolan anak-anak ya Pak ya. Kalau misalnya dia kesenggol terus, batangnya kesenggol terus, kalau udah ini dia lama-lama mati gitu. Nanti kalau udah gede kan bisa dipindah ke media tanah. Nah, ini juga kalau misalnya sudah besar bisa juga kita pindah dengan media tanah gitu. Teman-teman, ini untuk kita menanamnya langsung di tanah gitu, tanpa menggunakan polybag atau pot itu bisa banget teman-teman. Nah, kita masukkan ke tanah itu sekitar dalamnya 10 cm teman-teman. Nah, ini kan tanahnya sudah kita aduk. Karena ini tanahnya itu agak kuning-kuningan teman-teman, kita perlu agar dia hidup baik, kita perlu untuk mencampurkannya dengan
pupuk kandang. Nah, pupuk kandang atau menggunakan tanah yang berwarna hitam teman-teman. Nah, ini agar dia tumbuh bagus ya teman-teman. Nah ini, nah yang besar tadi kita masukkan di sini karena dia nanti akan udah tunas gitu, jadi dia bisa hidup dengan baik. Nah ini untuk penanamannya daun kelor, sangat mudah kan teman-teman. Itu saja ya video yang bisa Radar Pertanian terkait membagikan cara menanam daun kelor di polybag ataupun di tanah langsung. Teman-teman bisa banget mempraktekkan langkah-langkah yang telah kami berikan ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, serta memberikan komentar yang positif agar kami bisa terus berkembang memberikan informasi yang beragam untuk kalian. Terima kasih ya telah menonton. Salam.